Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini Allah berikan kita kesempatan untuk bisa kumpul bareng dalam rangka belajar. Dan saya tidak nyangka kalau yang hadir lumayan banyak. Karena ini jam kerja. Berarti saya yakin di sini semuanya pengusaha. Yang pengusaha, boleh angkat tangan pengusaha? Cuman satu. Dua, insya Allah. Karyawan Bapak? Oh, cuti. Masya Allah. Sisanya pengangguran ya. Pengusaha bukan, karyawan bukan. Suruh angkat tangan nggak ada kan berarti. Pengangguran. Pensiunan, alhamdulillah. Baik. Banyak orang bercita-cita ingin menjadi pengusaha yang usahanya jalan, bisnisnya jalan, pengusahanya jalan-jalan. Gitu ya. Usahanya jalan, ownernya jalan-jalan. Itu kayak penjual cilok keliling kan? Penjual bakso keliling. Usahanya jalan, ownernya jalan-jalan. Makanya kita ganti mindsetnya. Bukan usahanya jalan, ownernya jalan-jalan. Usahanya jalan, ownernya kajian. Pagi ini insya Allah diantaranya. Baik. Di beberapa daerah di Timur Tengah, terutama mereka yang tidak jauh dari pusat-pusat kajian, bapak-bapak yang sudah pensiun, itu mereka mondok setelah pensiun. Jadi mengejar ketertinggalan. Dulu waktu saya masih muda, nggak pernah belajar agama fokus. Begitu sudah tidak ada kerjaan karena pensiun, maka beliau baru datang ke pesantren, baru datang ke tempat-tempat belajar, dan ingin membaca kitab di hadapan para masyayikh. Mungkin budaya semacam ini di sekitar kita belum begitu semarak. Sehingga kita harapkan yang namanya kegiatan belajar tidak kenal masa usia, maka kita motivasi bagi siapapun kaum muslimin. Tidak ada istilah terlambat ketika belajar. Banyak ulama yang mereka baru mulai mendekat ke ilmu di usia 40-an ke atas, 50-an ke atas, bahkan ada yang 60-an ke atas. Tapi tidak ketinggalan untuk jadi ulama. Lulus S1 Madinah itu cuma butuh waktu 4 tahun. Namun bagi mereka yang serius, belajar 4 tahun sudah sangat cukup. Sehingga kalau Bapak misalnya pensiun di usia 58, berarti usia 62 sudah bisa ceramah di Istiqlal. Kalau dapat jadwal ya. Baik. Selanjutnya kita mau bahas tentang bagaimana bisnis bareng teman. Memang di antara salah satu unsur yang paling penting adalah kesamaan frekuensi. Sehingga kalau orang itu mau melakukan kerjasama, tapi dengan mereka yang berbeda pemahaman, nanti ketika menjumpai sebuah masalah dan kasus, akan sulit dicarikan solusinya. Ada banyak sekali teman-teman yang ketika mereka sudah mulai ngaji, kemudian pingin berkomitmen menerapkan aturan syariat ketika berbisnis, tapi dia terbentur dengan lawan bisnisnya. Baik teman kerjasamanya, atau calon konsumennya, atau suppliernya, atau siapapun. Sehingga saat dia pengen yang seperti ini, biasanya nggak kayak gitu. Nah, ini contoh yang banyak terjadi di lapangan, sehingga hijrah nggak bisa dilakukan dengan cukup mudah hanya dengan satu orang yang belajar, tapi butuh lingkungan yang juga turut belajar. Contoh sederhana, ini keluhan yang disampaikan oleh salah satu kawan yang beliau jualan emas. Dalam transaksi emas itu kan cukup ketat aturannya. Karena Nabi SAW mensyaratkan apa? Jual beli emas dengan uang harus yadan biyadin, harus dari tangan ke tangan. Sehingga yang biasanya kadang misalnya DP dulu, nanti ketika emasnya datang baru diselesaikan sisanya.
Kadang misalnya deal-dealan dulu harga tertentu, kemudian nanti ketika ketemu baru pembayaran. Ada yang emasnya dibawa dulu, bayarnya nanti, dan seterusnya. Yang itu semuanya adalah melanggar dari ketentuan jual beli emas. Sebab ini semuanya masuk kategori riba nasi'ah. Begitu dia hijrah, ingin melakukan transaksi emas sesuai dengan aturan Nabi SAW, dikomentari sama teman-temannya. Kamu sekarang kok repot? Kamu sekarang jadi orang kok rumit? Nggak kayak dulu, biar kayak dulu sajalah kita yang gampang, sehingga fleksibel sesuai dengan kesepakatan. Mau emasnya dulu, uangnya dulu, mau bayar DP dulu, mau tunai, bebas. Sebab umumnya orang ingin kebebasan dalam arti tanpa aturan. Sebab orang ketika belajar, dia akan menjumpai aneka aturan dan itu dianggap sebagai hal yang mengekang. Padahal sebenarnya semua ini akan mengandung hikmah yang besar, di balik itu ada keberkahan yang luar biasa yang bisa didapatkan oleh seseorang. Makanya kalau Bapak Ibu ingin melakukan aktivitas bisnis yang sesuai syar'i, di antara masalah yang akan Anda hadapi adalah Anda mungkin akan bersinggungan dengan lawan transaksi atau partner bisnis yang ternyata belum sepemahaman. Sehingga butuh belajar bersama agar satu frekuensi. Lain daripada itu, kita perlu memahami bahwa kerjasama itu hukum asalnya apa, Pak? Kerjasama bisnis itu hukum asalnya apa? Mubah. Hukum asalnya mubah. Tapi pada kenyataannya banyak sekali praktek kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat menimbulkan sengketa. Terjadi gesekan. Dan gesekan itu nggak tanggung-tanggung, Pak. Bahkan sampai nanti kita bawa ke akhirat. Kita selesaikan di akhirat. Sering nggak, Pak? Ada kayak gitu, Pak? Udahlah, diam aja dah kamu. Nanti kita selesaikan aja di akhirat. Padahal cuma uang 10 juta, 20 juta, belasan juta. Namun dia berani sampai mau membawa ke akhirat. Padahal yang namanya sengketa itu hukumnya apa? Apa hukum sengketa? Haram. Hukum sengketa dalam masalah dunia itu dosa. Sedangkan bisnis hukumnya mubah. Ada orang yang melakukan aktivitas mubah, tapi ternyata aktivitas mubah itu mengantarkan dia kepada perbuatan dosa. Baik, kalau misalnya kita diminta untuk mengukur, kira-kira nilai sebuah persahabatan itu jika dirupiahkan berapa, Pak? Sebuah ukhuwah Islamiyah, Pak. Persahabatan antar sesama muslim. Kira-kira kalau dinilai dengan materi, itu kira-kira nilainya berapa? Ya? Tidak terhingga. Bapak misalnya, Pak, diminta untuk mengeluarkan modal senilai rumah, Pak. 1 miliar. Untuk bisa mengakurkan 2 orang yang sengketa. Sanggup, Pak? Mungkin kita akan merasa sayang. Misalnya ada 2 anak kita yang berantem, bahkan saling ancam-ancaman mau membunuh. Bapaknya ketika tahu, kemudian sang bapak ngalah. Ya sudahlah, gini aja, bapak kasih uang 1 M. Yang penting pokoknya kalian jangan berantem. Ternyata nilai sebuah persaudaraan lebih mahal daripada itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa allafa baina qulubikum. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim." Andaikan engkau menginfakkan semua yang ada di muka bumi ini, kau tidak akan mampu untuk menyatukan 2 hati yang sedang berantem. Karena seorang hamba ketika dia tidak akur, disatukan pakai materi itu tidak bisa. Makanya sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, andaikan kau menginfakkan semua hartamu seisi bumi ini, kau tidak akan mampu untuk mengakurkan 2 orang yang saling tegang. Suatu ketika ada seorang ulama tabi'in namanya Mujahid bin Jabr. Mujahid ini muridnya siapa? Ibnu Abbas. Mujahid bin Jabr salah satu di antara ulama tafsir muridnya Ibnu Abbas. Sampai para ulama mengatakan, innallaha yahfadhu tafsira Ibnu Abbas bi Mujahid. Allah menjaga tafsirnya Ibnu Abbas dengan Mujahid. Artinya begini, Ibnu Abbas itu nama orang besar. Semua orang kenal siapa Ibnu Abbas. Ahlul Bait, ulama, ahli ilmu, dan seterusnya. Maka terkadang nama beliau sering dipinjam.
Ini tafsir Ibnu Abbas, ini tafsir Ibnu Abbas. Diklaim oleh sebagian orang. Maka untuk bisa memastikan betul nggak itu tafsirnya Ibnu Abbas, tanya sama Mujahid. Menurut Mujahid, ini benar tafsirnya Ibnu Abbas. Kalau kata Mujahid, iya, berarti valid, itu tafsir Ibnu Abbas. Tapi kalau Mujahid bilang, tidak pernah saya dengar seperti itu, maka diragukan kebenarannya kalau itu adalah tafsirnya Ibnu Abbas. Mujahid bukan orang terpandang, beliau mantan budak, namun karena beliau mulazamah, belajar serius dengan Ibnu Abbas dalam kurun waktu yang panjang, sehingga banyak menimba tafsir dari Ibnu Abbas, tapi karena tidak punya status sosial, namanya tidak dipakai. Karena tidak punya status sosial. Baik, Mujahid pernah bertemu dengan Abdah bin Abi Lubabah. Lalu Mujahid ngajak salaman Abdah. Setelah salaman, Mujahid mengatakan, Idzal taqal musliman, apabila ada dua orang muslim, fatasafaha, kemudian mereka saling salaman, wa yadhaku ahaduhuma lil akhar, lalu yang satunya senyum sama yang lain, tasaqatat uzurahum, maka dosa-dosanya mereka akan berguguran sebagaimana dedaunan itu berguguran. Abdah langsung komentar, innahu la yasir, gampang sekali untuk menggugurkan dosa. Cuman salaman, saling senyum, dosanya bisa berguguran. Coba salaman sama sebelahnya. Salaman sama sebelahnya. Senyum itu susah nggak, Pak? Nggak susah ya? Insyaallah. Silakan Bapak tersenyum, karena gigi kita bukan aurat. Saat Anda salaman, kemudian Anda tersenyum dengan kawan Anda, dengan sebelah Anda, dosa-dosanya berguguran, sebagaimana daun berguguran. Maka dikatakan oleh Abdah bin Abi Lubabah, kok gampang sekali? Apa kata Mujahid? La taqul mithla hada. Jangan ngomong kayak gitu. Fa innallaha yaqul law anfaqta ma fil ardi jami'an ma 'allafta baina qulubihim. Karena Allah berfirman, kalau kau menginfakkan seisi bumi ini, kau tidak akan mampu untuk mengakurkan dua orang yang saling bermusuhan. Sehingga kalau ada orang saling berantem, mungkin hanya masalah remeh, hanya masalah uang sekian ratus ribu, uang sekian puluh ribu. Bapak tebus pakai uang sekian miliar, barangkali hatinya belum bisa akur. Contoh sederhana ya. Ada dua anak berantem, anak TK misalnya, berantem. Selesai berantem, dipisahkan sama ibunya. Akhirnya ibunya ikut emosi. Sudah? Sehingga anak A dan anak B, ibu A dan ibu B. Anaknya berantem, ibunya ikut berantem nggak? Ya? Biasanya ibunya ikut berantem nggak? Ikut berantem. Pagi anaknya berantem, sore udah main bareng. Ibunya berantem pagi, kapan dia bisa akur? Ya? Bisa dibawa sampai mati. Anaknya sudah akur, orang tuanya belum akur. Hanya mungkin karena masalah pembelaan. Tapi yang kau bela sekarang sudah akur. Cuman kenapa kau sendiri nggak bisa akur? Emosi itu susah dikendalikan. Oleh karena itulah, di antara pengaruh besar orang belajar masalah fikih muamalah, itu tidak hanya belajar masalah halal haram, tapi juga termasuk belajar bagaimana dia bisa mengendalikan kedewasaan. Kau tahu bahwasanya transaksi kamu ini transaksi duniawi. Kerjasama ini kerjasama duniawi. Jangan sampai kerjasama duniawi, tapi mengantarkan kamu untuk melakukan perbuatan yang sifatnya dosa. Sebab gesekan yang menimbulkan panas pasti menimbulkan dosa. Ya mending dari awal nggak usah kerjasama. Daripada pasca kerjasama justru malah bermusuhan. Sebab yang namanya persaudaraan itu sangat berharga. Terlebih lagi Bapak Ibu dimuliakan Allah, orang kalau bermusuhan, capek nggak Pak? Capek nggak Pak? Capek apanya Pak? Capek batin. Capek batin. Sudah menikah Ustaz? Sudah. Baik. Pernah berantem nggak dengan istrinya? Hah? Sering. Masya Allah. Mohon maaf, ini bukan dalam rangka. Mungkin ini pengalaman kita bersama ya. Bukan cuma beliau saja. Capek nggak ketika berantem? Capek.
Sehingga ketika berantem suami istri, itu tidak ada istilah yang salah satu menikmati, tidak ada, Pak. Suaminya capek, istrinya juga capek. Sebab berantem itu capek batin. Contoh sederhana saja ya. Kita di forum kecil seperti ini, andaikan ada satu orang yang bapak benci atau yang ibu benci, kira-kira gimana, Pak? Begitu datang, lihat kendaraannya, sudah sakit hati. Itu baru lihat motornya parkir, Pak. Baru lihat sandalnya ada di sini. Ini kok orang ada di sini. Belum lihat orangnya loh itu. Baru lihat sandalnya dia sudah sakit hati. Begitu dia masuk, nyari dia, mana ini orang? Oh, dia di belakang. Aku akan ngambil posisi paling depan. Di sebelahnya Ustadz. Baik. Sangat melelahkan. Makanya ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zumar ayat 30 dan 31. Allah mengatakan, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun." Wahai Muhammad, kau bakal mati. Dan musuh-musuhmu juga akan mati. Semuanya akan mati. Nggak ada istilah manusia tidak mati. Masalahnya hanya siapa yang duluan. Sehingga Israel yang membantai kaum muslimin di Palestina mati nggak, Pak? Mati, mereka akan mati. Cuman para mujahid mungkin mereka mati duluan, dan nanti tentara Israel juga akan mati. Nggak ada yang abadi. Salah satu di antara hiburan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, aneka tekanan, ancaman yang disampaikan oleh orang-orang musyrikin kepadamu, oleh orang-orang ahli kitab kepadamu. Kau akan mati dan mereka akan mati. Tsumma innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Kemudian kelak di hari kiamat kalian akan bersengketa di hadapan Rabb kalian. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, "Inna hadhil ayah wa in kana siyaquha fil mu'minin wal kafirin." Ayat ini walaupun konteksnya itu berkaitan dengan sengketa yang terjadi antara mukmin dan kafir. Sengketa karena alasan agama itu terjadi selama agama ini ada. Sehingga begitu agama ini sudah dicabut, sengketa itu hilang. Maka sampai kapan manusia itu bersengketa, Pak? Sepanjang masa. Tergantung latar belakangnya. Kalau sengketa karena dunia, selama mereka masih rebutan dunia, mereka akan sengketa. Kalau sengketa karena masalah agama, selama agama ini masih ada, mereka akan terus bersengketa. Begitu agama dicabut, kapan agama dicabut? Di akhir zaman Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin lembut. Dan setiap mukmin pasti akan menghirupnya. Dan siapa yang menghirup angin ini pasti dia mati. Walaupun dia bersembunyi di dalam gua. Maka mukmin hanya bisa habis karena Allah Subhanahu wa taala mewafatkan mereka semuanya dalam satu waktu. Bukan karena habis dibunuh dan dibantai oleh musuhnya. Baik. Nah, ketika seorang hamba itu diberi oleh Allah agama, terjadilah sengketa agama. Antara kebenaran dan kebatilan pasti akan terjadi sengketa sampai akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Kau akan mati dan mereka akan mati. "Tsumma innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun." Dan kalian nanti akan bersengketa di hadapan Rabb kalian. Walaupun konteksnya tentang sengketa antara muslim dan kafir, namun kata beliau, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, "Wa dzikrul khusumati bainahum fid daril akhirah fa innaha syamilatun likulli mutanazi'aini fid dunya." Tapi ayat ini mencakup untuk semua bentuk sengketa yang terjadi di dunia. Fa innahu tu'adu 'alaihimul khusumah fid daril akhirah. Sengketa itu akan diulang besok di akhirat. Sengketa di dunia itu akan diulang besok di akhirat. Sehingga ketika turun ayat ini, sahabat Az-Zubair Ibn Al-Awwam radhiyallahu anhu. Siapa Az-Zubair Ibn Al-Awwam? Ya, sahabat Nabi. Aku tahu, Pak. Siapa? Orang Arab. Siapa sahabat Az-Zubair Ibn Al-Awwam? Termasuk di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga.
Sahabat Az-Zubair bin Al-Awwam ketika mendengar ayat ini, beliau bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, apakah sengketa yang terjadi di antara kita kelak di hari kiamat akan diulang kembali? Di samping kita harus menanggung beban dosa yang kita miliki." Apa kata Nabi SAW? "Na'am, la yukarrarunna alaikum." Sungguh sengketa itu akan diulangi. Kejadian itu akan berulang pada kalian. Hatta yu'adda ila kulli dhi haqqin haqqa. Sampai masing-masing hak dikembalikan kepada pemiliknya. Sehingga yang dulu pernah berantem, belum selesai sampai mati, lanjut di akhirat. Yang dulu pernah sengketa, belum selesai sampai mati, lanjut di akhirat. Sampai masing-masing hak dikembalikan. Apa kata Az-Zubair? "Wallahi innal amra lasyadid." Kalau demikian demi Allah, sungguh urusannya sangat mengerikan. Sebab kita tahu yang namanya sengketa itu melelahkan. Bikin orang capek batinnya. Tapi ternyata ketika di dunia nggak selesai. Lanjut di akhirat. Makanya kita sarankan ya, siapapun yang punya sengketa, coba berusahalah untuk memiliki dada yang lapang, hati yang luas. Urusan dunia selesaikan di dunia, jangan dibawa-bawa ke akhirat. Karena terkadang ada sebagian orang yang gampang sensitif membawa urusan dunia ke akhirat. Cuman masalah 200.000. Kita selesaikan di akhirat. Masya Allah. 200.000 selesaikan di akhirat. Gak ada yang jamin kau nanti akan dibela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu terjadi karena yang bersangkutan kedewasaannya masih kurang. Makanya saya mohon maaf, terkadang sering melihat ya, sebagian di antara ikhwah, dia memang sudah ngaji. Kita akui dia kenal istilah tauhid. Kita akui dia kenal istilah sunnah. Dia paham tentang bagaimana cara sholat yang sesuai sunnah Nabi SAW. Zikirnya, doanya udah bagus. Tapi terkadang interaksi dia dengan sesama belum ditata. Sehingga masih pingin, pokoknya harus aku yang menang. Masih pingin, pokoknya harus saya yang menguasai. Padahal kerjasama kalau seperti ini caranya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan keberkahan. Karena itulah, salah satu di antara unsur keberkahan kerjasama adalah ketika masing-masing punya semangat memberikan yang terbaik bagi yang lain. Ketika masing-masing punya semangat untuk memberikan yang terbaik bagi yang lain. Dalam sebuah hadis, yang hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, apakah nilainya hasan atau dhaif. Hadis itu menyebutkan, Allah Ta'ala berfirman, "Ana thalithu syarikain." Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang sedang bersekutu. Dua orang yang sedang kongsi. Malam yakhun ahaduhumal akhar. Selama salah satu di antara mereka tidak mengkhianati yang lain. Fa in khana ahaduhumal akhar taraktuhu. Tapi kalau salah satu sudah ada keinginan untuk mengkhianati yang lain, misalnya pengen menang sendiri, pengen menguasai sendiri, atau tidak ingin nanggung resiko biar resikonya ditanggung oleh temannya. Aku nggak mau kalau rugi kayak gini. Udah, kalau rugi jadi tanggungan kau semua. Lah terus Pak, kita kan kerjasama. Iya, tapi kalau rugi saya nggak mau. Pokoknya kalau rugi kau harus nanggung. Ada kayak gitu Pak? Banyak. Sehingga dia untung pengen dapat bagi hasil, tapi rugi tidak siap resikonya. Saat usaha itu berkembang, dia pengen yang menguasai. Nanti bisa nggak saya akuisisi sahammu semuanya? Itu kalau usahanya lagi bagus ya. Kemarin sahammu berapa, nanti tak akuisisi. Sudah brandnya ini jadi milik saya, ini punya saya. Akhirnya mereka rebutan. Kalau usahanya lagi berkembang, rebutan memiliki. Ketika usahanya lagi turun, tidak mau menanggung resiko. Karakter manusia. Rasa pelitnya itu sampai ada keinginan mengambil hak orang lain. Rasa pelitnya sampai ada keinginan untuk mengambil hak orang lain. Saya sempat membuka jasa konsultasi, Pak. ANB Consulting itu mungkin sekitar pandemi, akhir-akhir pandemi dulu ya. Sehingga jarang keluar kota,
di sela-sela waktu ada banyak orang yang mau konsultasi. Kita buka ya ringan-ringan saja, ANW Consulting. Yang daftar tuh banyak sekali. Dan dominan itu sengketa, Pak. Sehingga saya jadi tahu, oh si A ini punya masalah di sini, si B punya masalah di sini, si C punya masalah di sini. Penampilannya penampilan orang yang sudah paham tentang agama, tapi ternyata di balik itu dia punya kasus dengan kawannya, punya kasus dengan keluarganya. Dan banyak sekali. Saking banyaknya yang mau konsultasi, ditutup sudah. Nggak sanggup saya. Konsultasi sengketa waris, tuh Masya Allah banyak sekali. Sengketa bisnis, nggak kalah banyaknya. Aneka unit usaha yang dibangun bersama. Awalnya mereka akur, gara-gara bisnis, mereka jadi eker. Mereka berantem. Ada salah satu pengalamannya. Dia ini panitia kajian. Waktu saya datang ke kota itu, mereka yang jemput, mereka yang ngawal saya. Kemudian setelah saya meninggalkan kota itu, ada info mereka kerjasama. 2 orang kerjasama di antara panitia ini. Lalu dalam waktu sekian tahun ternyata ada salah satu yang ingin menguasai. Nah ceritanya itu sampai mereka berantem, mereka nggak pengen ketemu muka, intinya mereka sengketa. Ya gara-gara itu. Ketika usahanya sudah berhasil jalan, salah satu ingin menguasai. Baik, makanya kita diajarkan bahwa seorang muslim yang mendapatkan jaminan rumah di tengah surga, mereka yang siap meninggalkan sengketa walaupun di pihak yang benar. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya, Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah. Aku jamin seseorang bisa mendapatkan rumah di tengah surga. Liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Bagi siapa yang siap untuk meninggalkan perdebatan, meninggalkan sengketa, wa in kana muhiqqan, meskipun dia berada di pihak yang benar. Meskipun dia yang berhak. Ya sudahlah, saya ngalah saja daripada kita berantem. Saya lebih menghargai persaudaraan daripada materi. Maka mungkin dia lepaskan sebagian dalam rangka menjaga hubungan baik. Yang seperti ini tidak disia-siakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih janji dia. Rumah bukan di tengah menteng, Pak. Rumah di menteng berapa? Ya? Per meter berapa? Mahal, nggak berani nawar ya. Maka harga dasarnya aja nggak ngerti ya. Rumah di tengah surga. Bagi mereka yang sanggup meninggalkan sengketa, walaupun dia berada di pihak yang benar. Karena karakter manusia berat untuk bisa melepas keinginannya, melepas menguasai harta yang dimiliki oleh orang lain. Karena itulah, sampai dijadikan standar oleh Nabi SAW, kesempurnaan iman seseorang bergantung pada semangat dia memberikan yang terbaik bagi orang lain. Hadis yang ma'ruf, hadis riwayat Bukhari Muslim. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kalian tidak akan beriman sampai kalian mencintai orang lain, sikap kepada orang lain sebagaimana kalian suka disikapi yang sama. Teorinya sangat sederhana. Kalian tidak akan beriman sampai kalian menyukai sikap yang kalian berikan kepada orang lain. Menyukai sikap ya, yang kalian berikan kepada orang lain sebagaimana kalian ingin disikapi yang sama. Secara teori gampang, Pak. Tapi prakteknya berat. Contohnya gimana sih, Pak? Bapak mungkin bisa sebutkan daftar akhlak baik kepada orang lain. Daftar akhlak baik kepada orang lain. Contohnya apa saja, Pak? Jujur, amanah, ramah, terbuka, baik hati, dan seterusnya. Maka dengan hadis ini kita diajarkan, kalau kau ingin disikapi jujur oleh orang lain, maka bersikaplah jujur kepada orang lain. Kalau kau ingin disikapi amanah oleh orang lain, maka bersikaplah amanah kepada orang lain. Kalau kau ingin disikapi ramah oleh orang lain, maka bersikaplah ramah kepada orang lain.
Kalau kau pengen diberi senyum sama orang, maka berilah senyum kepada orang. Kalau kau pengen disikapi terbuka, maka bersikaplah terbuka kepada orang. Seimbang. Demikian pula akhlak yang buruk. Misalnya akhlak yang buruk, khianat, menipu, kasar, keras, bohong, dan seterusnya. Kalau kau tidak ingin dikhianati oleh orang lain, jangan mengkhianati orang lain. Kalau kau tidak ingin disikapi kasar sama orang, jangan bersikap kasar sama orang. Kalau kau tidak ingin ditipu, jangan nipu. Kalau kau tidak ingin dibodohi, jangan membodohi. Itu disebutkan Nabi SAW dalam satu kalimat, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kau tidak akan beriman sampai kau mencintai sikap kepada orang lain sebagaimana kau ingin disikapi yang sama. Dan ini juga berlaku dalam keluarga ya. Sebagai seorang suami kan bapak pengen disikapi sesuatu oleh istri bapak. Saya itu pengennya istri saya kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Baik, bapak kalau pengen disikapi seperti itu, berikan sikap kepada istrinya dengan keseimbangannya. Istrinya juga punya harapan. Saya pengen suami saya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka sebagai istri yang punya harapan sikap seperti itu, berikan sikap yang sama kepada suaminya. Coba yang biasanya lebih terbuka di rumah tangga, itu suami atau istri? Ya? Suami ya. Suami lebih bisa cerita apa adanya. Atau istri? Yang lebih kenceng menjawab itu. Baik. Terkadang misalnya ya, dalam sebuah rumah tangga, suami pengen istrinya terbuka, tapi suaminya tertutup. Ada banyak rahasia yang dia simpan. Atau sebaliknya, suami sudah mulai menunjukkan sikap terbuka, tapi ternyata ada banyak rahasia yang disimpan oleh istrinya. Sehingga misalnya, coba ibu-ibu biasanya kalau mau nyuci baju suaminya yang dicek apanya? Ya, yang dicari apa itu? Cerita nggak kayak gitu? Nemu 20.000, 30.000, lapor, Pak, saya tadi nemu uang 30.000, nemu 100, diem. Baik. Jadi standar hadis ini, pendidikan yang diberikan Nabi SAW dalam hadis ini berlaku dalam setiap kegiatan interaksi antar sama hamba. Sama hamba baik dengan temannya, lingkungannya, dengan keluarganya, dengan anak dan istrinya, dengan orang tuanya, dan seterusnya. Kalau kau ingin disikapi seperti ini, maka berikan sikap yang sama kepada orang lain. Baik. Kemudian sedikit tambahan tentang acuan dalam akad kerjasama. Ya. Ini materinya sampai jam 10 saja. Mohon maaf tadi moderatornya. Baik. Sampai jam 10 saja materinya. Sampai jam 10 materi ya. Setelah itu, karena yang datang ke sini tadi kan sudah ada pengantar dari beliau, kayaknya punya banyak masalah. Mereka datang bawa masalah ya. Maka dikasih waktu kurang lebih setengah jam di bagian akhir ya. Baik. Ini beberapa acuan berkaitan dengan akad kerjasama. Pertama, bahwa dalam akad mudharabah atau musyarakah, dalam akad kerjasama, modal itu tidak boleh dijamin. Ini kaidah baku. Modal tidak boleh dijamin. Tidak boleh dijamin dalam arti gimana, Pak? Ketika terjadi resiko kerugian, berarti pemodal juga harus siap dengan resiko itu. Sehingga mungkin modalnya akan berkurang. Tapi kalau dia minta modalnya dijamin, misalnya saya ngasih modal 10 juta. Kalau untung nanti kita bagi hasil ya. Kalau rugi saya nggak minta bagi hasil. Ya rugi kok minta bagi hasil gimana? Saya nggak minta bagi hasil, tapi tolong modal saya dikembalikan. Ini salah atau benar? Kenapa? Nah, ketika dia minta modalnya dikembalikan saat rugi, berarti dia minta modalnya
dijamin. Ya kalau rugi ya jangan minta modalnya dikembalikan. Kalau modalnya habis, ya sudah habis. Sebagaimana yang kerja nggak dapat upah, nggak dapat bagi hasil, yang modal nggak dapat pengembalian modal. Selanjutnya Pak, modal yang dijamin itu ciri khas akad utang. Ciri khas akad utang. Makanya perbedaan antara mudharabah dengan akad utang, akad qard adalah posisi uang yang dikeluarkan itu dijamin atau tidak. Kalau akad utang itu dijamin. Akad utang itu dijamin. Sehingga saya ngasih utang kepada si A. Ternyata dana utang itu hilang. Entah dirampok atau intinya pokoknya hilang. Wajib mengembalikan enggak? Wajib mengembalikan. Karena akadnya apa? Utang. Tapi kalau saya ngasih modal kepada si A, kemudian dijalankan sesuai dengan SOP yang berlaku, namun qadarullah rugi, apapun sebabnya. Apakah saya boleh minta bagi hasil? Tidak. Apakah saya boleh minta pengembalian modal? Tidak. Karena modal tidak boleh dijamin. Jika modal dijamin, maka akadnya utang, dan bagi hasil, jika modal dijamin, jadinya riba. Bagi hasil, jika modalnya itu dijamin, maka status modalnya transaksinya jadi transaksi riba. Yang kedua, siapapun yang ingin mendapatkan keuntungan, maka dia harus siap dengan resiko kerugian. Maka berlaku rumus keseimbangan. Peluang untung sama dengan resiko rugi. Nggak boleh Pak, misalnya nanti kalau untung kita bagi, kalau rugi kamu yang nanggung, itu enggak. Ketika ada salah satu pihak tidak mau menanggung resiko rugi, berarti hakikatnya ini bukan akad kerjasama. Sudah? Sebab siapa yang ingin peluang untung, maka di saat yang sama dia harus siap dengan resiko rugi. Kalau dia ingin peluang untung tapi tidak siap dengan resiko rugi, ini bukan akad kerjasama yang sesuai syar'i. Karena itulah Nabi SAW pernah mengatakan, wala ribhu ma lam yudman. Tidak boleh ada keuntungan yang tidak menanggung resiko kerugian. Sehingga siapa yang ingin untung, maka dia harus mendapatkan resiko rugi. Baik. Prinsip yang ketiga. Dalam transaksi mudharabah, di sana menganut prinsip ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Mudah bagi kita untuk paham prinsip itu ya, karena sudah jadi pepatah kita. Sehingga nggak boleh ringan aku yang jinjing, berat kamu yang mikul. Nggak boleh. Oleh karena itu harus ada keseimbangan resiko dan keseimbangan bagi hasil. Contohnya seperti ini. Nanti Bapak bisa nilai ini boleh atau tidak ya. Saya modal berupa sapi, bibit sapi betina. Saya taruh di rumah petani. Pak, tolong dirawat ya. Nanti kita bagi hasil anaknya. Ini sapi masih belum layak kawin, nanti dibesarkan kurang lebih sekian bulan, baru silakan dikawinkan. Nanti kalau jadi anak pertama punya saya, anak kedua punya kamu. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Baik, kasus yang kedua. Saya kerjasama dengan seorang petani. Sudah? Semua bibit, obat, saya yang nanggung. Kesepakatan kita akan nanam lombok dan jagung. Lombok punya saya, jagung punya kamu. Boleh atau tidak? Kasus ketiga. Kasus ketiga ya. Ada orang mau buka usaha counter HP. Di sini melayani jual beli HP, servis HP, jual beli pulsa, dan peripheral. Aneka perlengkapan HP. Mau casing, mau headset, dan seterusnya. Sudah, jadi ada 4 unit usaha di situ. Bareng-bareng. Lalu bagi hasil kita, baik Pak, kita bagi aja ya. Untuk hasil servis dan jual beli HP punya saya. Hasil jualan casing, peripheral, dan jualan pulsa punya kamu. Boleh atau tidak? Ya. Sehingga misalnya ini kerjasama warung makan. Warung makan apa namanya ini?
larangan berdiri. Ajwa resto. Baik. Di sini ada banyak sekali aneka makanan. Ya sudah, kita bagi hasil saja ya. Hasil dari makanan punya kamu, hasil dari minuman punya saya. Boleh atau tidak? Apa standar Anda menjawab ini boleh, ini tidak boleh? Ada akad awalnya sudah jelas. Ini warung makan, ada makanan, ada minuman ya. Yang makanan punya saya hasilnya, yang minuman punya kamu. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Atau boleh? Tidak boleh. Baik, kenapa tidak boleh? Karena harus ada. Nah, disinilah Anda bisa sebut, itu kan ada sisi gorornya, Pak. Ketidakjelasannya. Ketidakjelasan gimana? Keberpihakan siapa yang lebih menguntungkan dan tidak, itu tidak jelas. Sehingga misalnya kayak tadi ya, sapi betina, saya bibit sapi betina, saya belikan, saya minta Pak Tani untuk merawat. Kesepakatan anak pertama punya saya, anak kedua punya dia. Udah? Dapat anak pertama. Ada nggak jaminan punya anak kedua? Ada jaminan? Ya kalau dia bisa beranak lagi. Kalau cerai gimana? Kesempatan untuk bisa dapat anak hilang. Baik. Maka dalam kondisi ini, kenapa tidak diperbolehkan melanggar prinsip keseimbangan tadi? Sehingga kalau seperti ini caranya, tidak ada yang bisa memberikan jaminan bahwa setelah kamu dapat untung, apakah dia nanti bisa dapat untung atau tidak. Ya, ketika nggak ada jaminan seperti itu, maka hukumnya dilarang. Sawah tadi ya, tanam jagung sama lombok. Bisa nggak kau jamin hasilnya sama? Ya nggak tahu. Bisa jadi jagungnya lebih bagus, lomboknya gagal, atau sebaliknya. Nah terus yang benar gimana? Hasil apapun dibagi bersama. Porsinya sesuai kesepakatan. 40, 60, 50, 50, 70, 30 bebas. Angka ini apa? Sesuai kesepakatan. Tapi semua hasil dibagi bersama. Tidak boleh ada salah satu pihak yang dapat. Baik. Kasus ya. Maka berarti yang kontra juga sama ya. Makanan warung makan tadi sama ya. Baik, sekarang kasus yang ketiga. Saya punya lahan. Tapi saya tidak punya modal untuk mengelola lahan itu. Si A punya modal. Lalu izin ke saya mau dirikin hotel di lahan kamu. Mau membangun hotel di lahan saya. Baik, boleh Pak. Kerjasama kita. Oke, tidak apa. Gini, saya akan bangun hotel dengan desain seperti ini. Sekian lantai, dengan ukuran sekian. Ya, menghabiskan semua lahanmu. Sebagian untuk parkir, sebagian untuk bangunan. Dengan kesepakatan, selama 20 tahun pemakaian hotel ini, keuntungannya punya saya. Setelah 20 tahun, silahkan semuanya punya kamu. Jadi 20 tahun pertama punya investor, punya si A. Setelah 20 tahun, hotel tadi diserahkan ke saya, dan semuanya jadi milik saya. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Hah? Boleh. Kenapa boleh? Karena hotel ini akan dipindahkan hak milik. Tidak bedanya dengan yang sapi tadi. Sapi anak pertama punya saya. Nggak ada jaminan. Apakah ada jaminan hotel itu akan laku setelah 20 tahun? Nilai bangunannya ada. Baik. Kalau model akad seperti hotel tadi itu akad kerjasama atau akad apa Pak namanya? Akad apa itu namanya? Itu lebih tepatnya akad ijarah, sewa lahan. Sehingga si A itu sewa lahan saya selama 20 tahun dibayar pakai bangunan hotel di usia 20 tahun. BOT ya.
Akad BOT kan? Ya. Sehingga BOT itu bukan akad mudharabah, bukan akad musyarakah, tapi lebih tepatnya akad ijarah. Sewa lahan untuk kemudian dibangun bangunan dan nanti dibayar pakai bangunan itu. Nah, Hotel Grand Zamzam itu BOT. Lahannya itu punyanya kerajaan. Wakaf atas nama Malik Abdul Aziz. Sedangkan bangunannya punya kontraktor, entah Bin Laden atau siapa. Yang info yang saya dapat punya Bin Laden. Punya perusahaan Bin Laden. Dan BOT dengan yang punya lahan. Maka nanti setelah sekian tahun itu diserahkan. Sehingga hotel itu jadi hotel wakaf. Maka Bapak kalau saya pengen nyumbang Masjidil Haram, gimana cari kota infak, gak ada yang lewat. Bapak bisa nginep di Hotel Grand Zamzam sama dengan nyumbang untuk kegiatan Masjidil Haram, kegiatan Masjid Nabawi. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillah, ada pertanyaan Ustadz dari Ahwat dulu ya. Bismillah Ustadz, bagaimana adab berinteraksi sesama pelaku usaha, misalnya usaha fashion atau resto dan lainnya. Jika ada pelaku usaha lain bertanya mengenai dapur usaha kita, seperti bahan-bahan, belinya di mana, resepnya apa, atau vendor mana untuk bisnisnya dan lain-lain, sikap atau adab yang baik seperti apa Ustadz jika ada yang bertanya hal demikian, atau pertanyaannya yang cukup mendetail, yang mana istilahnya itu merupakan rahasia bisnis dapur kita. Semoga dapat menjadi tuntunan dalam beretika bisnis Ustadz. Mungkin nggak mau dicontek Ustadz ya, bahasanya gitu ya. Ya, baik. Coba Bapak bedakan dua ini. Menceritakan sesuatu yang tidak sesuai realita. Yang kedua, tidak menceritakan sesuatu yang sesuai realita. Sama atau beda? Saya ulang ya, kayaknya nggak fokus. Minum dulu Pak, minum dulu Pak. Menceritakan sesuatu yang tidak sesuai realita. Yang kedua, tidak menceritakan sesuatu yang sesuai realita. Sama atau beda? Sama. Sama. Sama-sama nggak realita. Ya, bukan. Sama. Sama atau beda? Sama. Beda. Baik. Menceritakan sesuatu yang tidak sesuai realita, dusta atau tidak? Tidak menceritakan sesuatu yang sesuai realita, dusta atau tidak? Tidak menceritakan sesuatu yang sesuai realita, dusta enggak? Dusta. Dusta juga? Dusta ya? Tidak menceritakan ya. Tidak Baik. menceritakan. Bapak menjawab dusta. Coba kita tanya ke beliau. Ya, Bapak, mohon maaf, punya rekening nggak? Punya. Rekening, isinya berapa? Udah nggak ada, Sat. Hah? Udah nol. Isinya 0. Iya, Jujur ini ya. Kalau lagi 0 jujur ya. Kalau beliau misalnya nggak mau jawab, rekeningmu berapa isinya? Nggak mau jawab. Berdusta nggak? Baik. Tidak menceritakan sesuatu yang sesuai realita, dusta atau tidak? Sehingga suami yang tidak cerita pendapatannya kepada istri itu dusta atau tidak? Tidak. Yakin tidak? Baik, menurut yang belakang dusta nggak? Dusta. Diserang Ustaz. Terjadi khilaf. Baik. Sehingga Anda tidak cerita kan tidak dusta, nggak cerita. Orang diam itu dusta enggak? Ditanya kok diam saja, bohong kamu. Gimana bohong? Diam. Bohong itu kalau kita ngomong tidak sesuai realita, itu bohong. Kalau ngomong salah belum tentu bohong ya. Ngomong salah karena nggak sengaja itu tidak dinilai bohong. Tapi kalau dia tahu tidak sesuai realita, dia sampaikan tidak sesuai realita, maka dia bohong, dia dusta. Paham ya?
Sehingga ketika Anda ditanya tentang rahasia dapur Anda, ini resepnya gimana, beli bahannya di mana, dan tapi diam saja, dusta atau tidak? Tapi biasanya banyak yang Gitu ya. Beda dengan cacat pada barang. Bapak jual mobil, ada cacatnya, nggak cerita, itu menipu. Karena hukum asal transaksi itu lis salama, objeknya harus objek selamat. Bapak jual mobil, ada satu cacat yang sulit diketahui. Mobil ini baru kelihatan cacatnya kalau ngebut di atas 100, itu baru tahu. Misalnya ya. Nah, dia mungkin coba-coba di jalanan ini kan nggak sampai 100 km. Maka Bapak nggak cerita, menipu. Nggak boleh. Tapi kalau mereka minta, pengen tahu, Pak, kalau saya beli makanan kayak gini, ini bahannya dari mana, cara bikinnya gimana, dan seterusnya. Bapak tidak cerita, dusta enggak? Tidak. Karena tidak menceritakan sesuatu yang sesuai realita itu tidak berdusta. Baik, lanjut. Banyak banget nih Ustadz, Ana sharing dulu ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Umahat nih sepertinya, insya Allah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana jika kerjasama bisnisnya dilakukan dengan suami istri, namun salah satu pihak belum pernah belajar mengenai bisnis syariah? Rasanya suatu ketika salah paham istrinya, namun tidak mampu atau takut mengkompromikan kepada suaminya. Takut suaminya marah. Untuk niat menjaga kerukunan, bolehkah seorang istri diam-diam merubah bisnisnya untuk lebih sesuai syariat, Ustaz? Ya. Pilih mana, bisnis atau keluarga? Suami istri bisnis bareng, gara-gara itu malah cerai. Baik, kalau sekiranya demikian, misalnya suaminya pengen utang bank ribawi, istrinya nggak pengen dengan riba, sehingga istrinya berharap udahlah cukup kayak gini aja. Perkembangannya mungkin tidak melejit seperti yang diharapkan oleh suaminya, tapi anti riba. Tapi istrinya pengen, si suami pengen utang bank biar cepat berkembang misalnya. Nah, kalau jelas seperti ini ya, istri harus siap dengan resiko dimarahi. Karena ketika diajak untuk melakukan sesuatu yang haram, tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk dalam kegiatan yang isinya maksiat kepada Khalik. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil Khalik. Namun sekiranya itu bukan melanggar, tapi cuman masalah beda kesepakatan saja. Mungkin salah satu diajak untuk ngalah. Misalnya masalah angka bagi hasil. Suami minta 60-40, istri minta 50-50. Ya sudahlah, salah satu ngalah saja, tidak harus terlalu tegang. Sehingga ini kembali kepada ketidaksepakatan itu apakah melanggar syariat atau tidak. Kalau melanggar, Anda jangan ikuti. Tapi kalau tidak melanggar, Anda boleh ngalah dalam masalah ini. Baik. Selanjutnya, boleh nggak diam-diam mengubah? Kalau mengubah karena sebelumnya melanggar, ya harus. Ini melanggar, nggak boleh ini. Misalnya mau utang bank, nah belum selesai dicairkan, tiba-tiba dibatalkan oleh sang istri. Dan mungkin istri cari investor yang lain, atau dia berusaha untuk bertahan apa adanya. Insya Allah semestinya ini diperbolehkan, karena tujuannya adalah dalam rangka menghindari maksiat. Kita tidak boleh mengikuti ajakan orang lain untuk berbuat maksiat. Wallahu a'lam. Baik, syukran Ustaz. Ada lagi Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana sikap kita jika kita ditipu oleh rekan bisnis kita yang mengakibatkan kerugian sampai ratusan juta? Ini ratusan juta Ustaz ya, tadi kan Ustaz nyebutnya ratusan rupiah, jadi ditanyain ya Ustaz. Ya, dizolimi tidak memaafkan itu boleh. Ada lanjutannya kan? Iya, masih ada. Kerugian ratusan juta, dia tidak berupaya mengembalikan dan malah membawa kabur modal yang saya berikan. Saat ini yang bersangkutan tidak bisa dihubungi dan sepertinya yang bersangkutan tidak mengembalikan modal tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bedakan antara sengketa dengan didolimi ya. Kalau didolimi tidak memaafkan boleh nggak Pak? Boleh. Allah Subhanahu wa taala bahkan mengizinkan itu dalam Al-Qur'an. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man dhulim. Allah tidak menyukai kalimat-kalimat kasar, umpatan illa man dhulim, kecuali orang yang didolimi. Maka orang yang didolimi boleh balas. Nah, balas itu berarti yang bersangkutan tidak memaafkan. Tidak memaafkan bisa saja dia balas di dunia dengan cara dilaporkan ke pihak yang berwajib untuk biar dia mendapatkan hukuman yang setimpal. Atau yang kedua adalah dia akan tagih di akhirat. Sehingga mungkin dia diam ketika di dunia, tapi dia tidak diam di akhirat. Nah, pada posisi ketika dia ingin tagih itu di akhirat, itu hak dia, dan nanti mungkin dia akan mendapatkan limpahan pahala atau transfer dosa dari dia kepada orang yang mendolimi tadi. Tidak ada yang hilang, karena Allah Ta'ala tidak akan pernah melupakan kezaliman. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan sampai kau menyangka bahwasanya Allah akan melupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang zalim. Mungkin dia diam, tapi hakikatnya dia tidak diam. Wallahu a'lam. Masih ada waktu Ustadz ya. Ini mungkin buat UMKM nih Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana skema pembagian keuntungan jika kami ingin membuka kerjasama, contoh membuka warung tenda, saya berikan sejumlah modal lalu teman yang menjalankan operasionalnya. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, intinya gini. Hasil adalah keuntungan setelah dipotong operasional. Lalu keuntungan bersih tadi dibagi menjadi dua, kerja dan modal. Hasil dibagi untuk kerja, porsi kerja dan porsi untuk modal. Masalah angka berapa porsinya sesuai kesepakatan. Misalnya 50-50 atau 60 kerja, 40 modal, silahkan. Ini sesuai kesepakatan. Baik. Nah, nanti modal ini ada beberapa pihak Pak, tidak hanya saya, teman saya juga ikut modal. Berarti dia dapat, Anda dapat porsi dari modal. Kerja juga sama, yang kerja beberapa orang, maka hasil dari kerja A, kerja B, kerja C semuanya dihitung. Intinya bagi dua dulu ya. Ada modal, ada kerja. Kerja dikasih porsi berapa, modal dikasih porsi berapa, dan angkanya sesuai kesepakatan. Wallahu a'lam. Baik. Ada lagi ya Ustaz? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan izin bertanya, bagaimana dengan kerjasama franchise? Apakah baik dan berkah? Mungkin pertanyaan ini kalau didetailkan, biasanya kan franchise itu ada yang ngambil ayamnya harus dari kita gitu Ustaz. Terus sausnya walaupun sama mereknya kita nggak boleh tuh beli di luar, walaupun di luar lebih murah. Mungkin seperti itu kali Ustaz. Yang baiknya. Syukran Ustaz. Bagaimana hukum franchise? Franchise ini kalau dalam istilah fikih muamalah disebut dengan hukukul imtiyaz. Hukukul imtiyaz, hak karena dia punya brand. Sebenarnya yang ditransaksikan dalam franchise itu apa Pak? Bahannya, brandnya, atau SOP-nya? Yang lebih dicari apa? Brandnya. Sehingga misalnya warung Ajwad, Anda ganti Aswad, karena beda nama, maka kan Anda punya kebebasan. Misalnya Bapak mau bikin cabang, lapor ke ini yang punya Ustadznya. Misalnya, Ustadz, saya mau ngambil cabang dari antum, tapi namanya Aswad, sehingga namanya Hajar Aswad. Warung makan tuh Hajar Aswad. Baik. Maka dia tidak perlu menggunakan SOP-nya Ajwad, tidak perlu menggunakan bahannya Ajwad karena brandnya beda. Nah, kaitannya dengan ini ada ketentuan yang disebutkan oleh para ulama bahwa akad satu
jika tidak bisa dilakukan kecuali dengan akad dua, maka keberadaan akad dua ini disertakan sebagai pengikut untuk akad satu. Saya ulang ya. Akad satu, jika tidak bisa dilakukan kecuali dengan akad dua, maka keberadaan akad dua ini pengikut akad satu. Dan ini boleh. Sehingga ada akad turunan yang dia mengikuti akad utama. Akad turunan ini tidak boleh dilepas. Sebagai contoh ya. Orang beli burung, berarti dia harus beli sangkar. Maka kamu kalau beli burung saya, kamu harus beli sangkarnya. Kalau enggak, nah masa Arab dicekeli terus kan rumah kan. Sehingga harus beli sangkar. Maka dua transaksi ini, akad satu dan akad dua ini hukumnya boleh. Karena yang satunya turunan. Beli lahan, berarti dia harus beli akses ke lahan itu. Kamu tidak akan bisa membeli lahan di dalam ini, kecuali kamu harus beli akses. Dan ini dijual terpisah. Misalnya aksesnya ini nggak dijual, Pak, ini aksesnya hanya bisa sewa, Pak. Ternyata pemilik akses ini nggak mau jual, dia maunya sewa. Ya sudah, berarti Anda beli lahan di dalam, konsekuensinya harus akad sewa. Akad yang kedua ini namanya apa? Turunan dari akad pertama. Berarti kan ada dua akad, Pak, itu. Iya, tapi akad yang kedua ini turunan akad pertama. Saya tidak bisa mengakses lahan itu kecuali harus nyewa jalan. Kan tidak mungkin pakai ketapel. Sehingga mau tidak mau saya harus akses jalan ini dengan cara sewa. Ada akad jual beli tanah dan ada akad sewa jalan. Sudah? Bedakan dengan dua ini. Yang kedua menggabungkan dua akad dalam satu akad padahal nggak ada hubungannya. Saya mau membeli barang kamu dengan syarat kau harus sewa rumah saya. Hah? Ada hubungannya nggak? Akhirnya terpaksa dia, ya sudahlah terpaksa, saya sewa rumah kamu. Inilah yang disebut menggabungkan dua akad dalam satu akad. Nah, franchise itu yang mana, Pak? Di sini kan ada brand, ada SOP, ada bahan. Kalau kau mau pakai brand saya, kau harus beli SOP saya dan kau harus beli bahan dari saya. Ini kan berarti ada 3 akad ya. Misalnya brandnya disewakan, SOP-nya disewakan, bahan bakunya jual beli. Berarti akad sewa 1, sewa 2, jual beli. 3 akad dalam satu akad. Boleh atau tidak? Hah? Boleh? Boleh ya? Karena yang dilarang menggabungkan 2 akad dalam satu akad. Ini 3 akad dalam satu akad. Loadingnya terlambat. Baik. Yang terjadi pada franchise bukan menggabungkan 2 akad dalam satu akad, tapi 1 akad dan ada akad turunan. Turunan dari brand ini adalah Anda harus mengikuti SOP. Anda harus pakai bahan baku yang seragam. Karena kalau tidak, brand kami punya rasa tersendiri, punya apalagi, punya citra masakan tersendiri dan seterusnya ya. Punya menu tersendiri yang itu tidak mungkin bisa tercapai kecuali dengan bahan ini. Mungkin Anda bisa dapatkan dari yang lain, tapi kami punya bahan yang sudah kami khususkan. Nah, kalau prosesnya kayak gini silakan. Maka di situ ada 3 akad, misalnya brand tidak disewakan, tapi brand itu jadi saham. Brandnya boleh kau pakai, tidak usah bayar. Tapi nanti saya minta 5% dari bagi hasil, ya, karena kau pakai brand aku. SOP sewa per tahun sekian. Bahan baku beli putus. Sehingga kau beli misalnya daging, beli bumbu dari tempat kami. Sudah kami racik, tinggal pakai. Silahkan. Wallahu a'lam. Satu lagi Ustaz, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz dan tim selalu tetap dalam lindungan Allah. Amin. Walakum bimithli. Begitupun para jamaah muslimin dan muslimah yang hadir dimanapun. Izin bertanya terkait beberapa hal dalam kerjasama. Yang pertama, apakah kita sebagai pemilik usaha harus mengembalikan modal awal
dari teman yang mengajak kerjasama apabila telah berakhir masa akad. Yang kedua, apakah kita sebagai pemilik usaha dan para investor boleh mendapatkan gaji selain nilai share profit yang sudah disepakati dikarenakan beban kerja yang dilakukan masing-masing pihak, Ustadz? Yang pertama, apakah modal harus dikembalikan? Ya kalau modalnya masih sisa, dikembalikan. Modalnya nggak sisa ya Pak. Nah, nggak sisa itu diwujudkan dalam bentuk apa? Ya ini Pak, beli perlengkapan. Perlengkapannya masih ada nggak? Ada. Anda likuidasi, jual itu perlengkapan. Laku berapapun, kasihkan ke pemodal. Terjadi penyusutan, ya wajar saja penyusutan, namanya juga perlengkapan. Sehingga harganya turun, tidak masalah. Tapi Anda kembalikan. Ya? Kalau modalnya dalam bentuk bahan baku, modal jadi bahan baku. Bahan baku kan terjual ada keuntungan. Dan modalnya balik, kan gitu ya. Misalnya ayam, modalnya 100.000, terjual jadi 200. Berarti kan 100 ribunya balik, untung berapa? 100 dibagi bersama, 100 ribunya dikembalikan. Ini kalau hitungannya kecil ya. Kalau standarnya besar, ya modal itu dipakai apa saja. Kalau modalnya habis nggak balik Pak, sewa ruko misalnya, kan nggak balik. Sudah habis masa sewa, ya sudah, apa yang mau dikembalikan sudah habis masa sewa. Jadi intinya modal dikembalikan jika ada modal yang balik atau apa? Atau modalnya masih tersisa, misalnya aset atau perlengkapan dan seterusnya. Baik. Yang kedua apa tadi? Kita sebagai pemilik usaha dan para investor dapat gaji, ya? Bolehkah mendapat gaji selain nilai yang di share profit, Ustaz? Pada asalnya nggak dapat gaji karena sudah dapat bagi hasil. Kalau dapat gaji dan dapat bagi hasil, jadinya kan tadi Pak, dia aman ya, bukan mengikuti prinsip ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Misalnya pengelola dapat gaji, kamu nanti dapat gaji bulanan sekian, nah, dia akan merasa aman, mau untung mau rugi saya tetap dapat. Saat rugi dia dapat, saat untung dia dapat double. Sementara pemodal ketika untung baru dapat, kalau rugi dia hilang semuanya. Makanya ini melanggar prinsip mudharabah tadi. Baik. Oleh karena itu sebenarnya tidak digaji, tapi bagi hasilnya ditambah. Beban kerja saya berat, ya sudah, berarti Bapak nanti dapat bagi hasil yang lebih gitu. Bukan gaji, dapat bagi hasil yang lebih, itulah yang disisipkan dari kerja yang Bapak lakukan. Wallahu a'lam. Baik, cukup? Bisa lanjut? Ada berapa lagi? Masih Mungkin satu lagi yang pendek. yang pendek. Panjang semua nih Ustaz. Ini ada. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingin bertanya, jika pihak A menawarkan kerjasama ke pihak B, yaitu menjadikan pihak B sebagai reseller, Ustadz. Lalu semua stok dititipkan ke si B, namun si A tidak menentukan jangka waktu sampai kapan kerjasamanya. Haruskah menentukan jarak waktu kerjasama? Pertanyaan keduanya, apakah boleh jika waktu tidak ditentukan, jadi seperti jualnya agak santai? Kemudian, mana opsi yang lebih berkah untuk kedua belah pihak, Ustadz? Semoga Allah mudahkan Ustadz menjawab. Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Baik, akad mudharabah itu kalau modelnya kayak tadi kan akad mudharabah ya. Saya punya barang, tak suruh A yang menjualkan. Seperti Khadijah radhiyallahu anha punya barang, Nabi Muhammad SAW yang menjualkan di masa beliau belum jadi Nabi, sebelum nikah dengan Khadijah. Dan ini praktek mudharabah di masa silam. Nah, apakah di situ harus ada batas waktu ataukah tidak? Jawabannya tidak harus. Karena akad mudharabah itu statusnya akad jaiz. Jaiz itu tidak harus ada ikatan waktu dan bebas dibatalkan secara sepihak. Dan
Namun kalau misalnya ada batasan waktu akan lebih bagus, karena menghindari aneka potensi ketidaknyamanan, potensi sengketa. Sehingga kalau misalnya saya naruh barang di tempat A, tapi saya kasih batas waktu 2 tahun atau setahun, ada target dan seterusnya, insya Allah itu akan lebih baik. Karena begini, dalam setiap kerjasama makin detail aturan makin bagus, terutama buat detail di bagian yang berpotensi masalah. Kalau rugi, bagaimana penyelesaian rugi untuk mitigasi ketika ada masalah. Makanya saya kalau minta tolong buatkan akad, bagian yang saya detailkan itu di bagian potensi masalah. Ini potensi masalahnya ada di misalnya rugi, barang rusak, terjadi force majeure, terus apalagi misalnya ketika ada salah satu yang pingin akuisisi dan seterusnya. Bagian itu yang perlu didetailkan. Kalau untung nggak usah detail, nggak apa-apa. Kalau lagi bahagia kan orang seneng ya. Tapi kalau giliran dia dapat resiko, nah detail bagian itu penting dalam rangka menghindari potensi sengketa. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang sekarang sedang menjalani usaha apapun mendapatkan keberkahan dari Allah. Setiap usaha halal yang kita lakukan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.